Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Murid Dulur. Gimana dulurku keadaannya dan gimana keadaan tanamannya dulur? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan tanamannya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tanamannya di saat perubahan cuaca seperti saat ini mudah-mudahan terkendali dari semua hama, semua penyakit yang ada pada tanaman bawang merah khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini Tani Murid ingin berbagi tentang solusi tanah ngapu. Jadi pada dasarnya di saat musim kemarau, lahan yang sudah ditanami bawang merah yang berulang kali, itu biasanya tanah itu menjadi ngapu. Dan apa arti ngapu yang sebenarnya? Tanah ngapu yang sebenarnya adalah tanah yang sudah terlalu sering ditanami bawang merah dan tanah itu cenderung bertekstur lembut. Jadi tanah itu terlalu gembur, terlalu lembut, dan karena terlalu lembutnya itu air tidak bisa meresap ke perakaran. Jadi resiko tanaman untuk tanah ngapu biasanya cenderung kerdil, disebabkan karena bagian perakaran itu tidak tersentuh air. Walaupun tersentuh air itu kurang lembab. Jadi untuk solusi tanah ngapu di saat musim-musim kemarau khususnya itu solusinya menggunakan metode mulsa seperti dalam video kali ini. Karena tanah ngapu itu cenderung tanaman itu tidak sehat dan cenderung kerdil. Itu disebabkan karena bagian perakaran itu tidak lembab ataupun kurang lembab. Tanah itu selagi disiram itu langsung ngerungkep dulur. Kalau tanah itu ngapu berarti ngerungkep itu sekali kita siram itu tanahnya langsung ambles dan tidak ada pori-pori untuk jalur air itu meresap ke dalam perakaran. Dengan menggunakan metode mulsa seperti punya saya ini, otomatis sekali kita siram menjadi lembab tanah itu, otomatis di saat cuaca yang sangat panas, di siang hari saat panas, tanah itu tetap stabil. Walaupun terik matahari yang sangat panas, di bawah mulsa tetap lembab. Jadi sebelum kita pemasangan mulsa seperti ini, sebelumnya kita siram sampai tergenang air, sampai lembab banget, kemudian besoknya kita memasang mulsa. Dan sebelum pemasangan mulsa seperti ini, tahapan demi tahapan sudah saya share di YouTube, bahwasanya mulai olah lahan pertama kemarin menggunakan metode kacang hijau untuk pengomposan plus untuk dasaran, kemudian kita potong-potong, kemudian kita cacah menggunakan rotari, kemudian kita tabur pupuk dasar kemarin. Setelah selesai kita jeda beberapa saat, kemudian kita spray menggunakan herbisida plus antisipasi insektisida ataupun antisipasi gerandong. Kita jeda dalam 1, 2 atau 3 hari. Setelah itu kita pasang mulsa. Setelah pasang mulsa kita siram kembali, besoknya langsung tanam. Kalaupun tanamannya ataupun bibitnya sudah siap, 3 hari 4 hari insya Allah sudah tumbuh. Itu kalau bibitnya sudah siap. Kalau belum begitu siap, paling tidak 1 minggu 10 hari baru tumbuh.
Dengan catatan walaupun menggunakan metode mulsa seperti ini untuk merangsang pembentukan akar dan merangsang tunas itu muncul, setiap hari kita siram. Karena apa? Karena pertumbuhan akar dan pertumbuhan tunas di awal kita harus menyiramnya setiap hari agar tanah itu stabil kelembapannya. Dari nol, dari dini, dari sebelum tanam sampai 10 hari kita siram terus. Setiap hari kita siram terus agar tanah itu selalu lembab, agar tunas dan akar sudah mengeluarkan akarnya dan mengeluarkan tunasnya. Otomatis dengan kelembapan yang stabil, akar itu cepat tumbuh dan cepat bertunas. Beda lagi dengan penanganannya tidak menggunakan metode mulsa. Di saat siang hari teriknya matahari itu panas sekali, otomatis lahan itu kalau tanah itu teksturnya ngapu, otomatis langsung kering. Besok kita siram lagi, langsung kering lagi. Karena air tidak bisa meresap dalam bagian perakaran. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, saya menggunakan metode mulsa ini masih baru sekali tanam dan hasilnya lumayan. Itu di sebelah sono itu dulur, itu awalnya menggunakan metode mulsa dan hasilnya itu luar biasa. Kelebihannya umbi yang ada itu insya Allah mayoritas racak. Apa arti racak? Racak itu berarti besarnya itu hampir sama. Dan untuk sahabatku yang pengen menggunakan ataupun pengen mengatasi ataupun solusi tanah ngapu, solusinya menggunakan metode mulsa dulur. Ini penggunaannya tidak sekali. Ingat sahabatku, mulsa ini di saat setengah perjalanan kita lepas agar tanaman itu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian setelah kita lepas, kemudian kita pupuk. Insya Allah pertumbuhannya akan normal dan stabil. Dan mulsanya bisa kita gunakan selanjutnya. Jadi memang modal pertama menggunakan metode mulsa ini ada pembengkakan anggaran, tapi alhasil insya Allah sangat memuaskan dulur, tidak mengecewakan. Tapi dengan catatan dulur, lahannya siap, bibitnya juga siap, semuanya harus kita siapkan terlebih dahulu agar tanaman kita menjadi tanaman yang baik, tanaman yang subur dan hasilnya bisa optimal. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dengan menggunakan metode mulsa ini lahan saya 700 meter persegi. Dengan menggunakan metode mulsa ini satu roll itu masih sisa. Satu roll 20 kilo dulur. 20 kilo ini untuk lahan 700 meter persegi masih sisa. Jadi untuk menggunaan mulsa ini hemat sekali. Memang di awal agak banyak dulur. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Ambil hikmahnya dulur. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.